Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada Ghazwatu Fathi Makkah. Dari awal sampai akhir kita akan bahas tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah yang benar adalah dia termasuk ghazwah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar memimpin pasukan untuk menyerang kota Mekah ya. Dan sebabnya ya adalah pengkhianatan orang-orang Quraisy terhadap perjanjian damai Al-Hudaybiyah ya. Inilah Fathu Makkah yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan agamanya, memuliakan rasulnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kembali negerinya yang dahulu Nabi diusir dari negeri tersebut. Para sahabat yang dahulu diusir dari negeri tersebut dari kota Mekah akhirnya bisa menaklukkan kembali kota Mekah, merebut kembali kota Mekah dari tangan orang-orang musyrikin. Ya. Inilah Fathu Makkah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam dua ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika telah datang pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan dan penaklukan. Wal fathu di sini maksudnya Fathu Makkah. Ya, telah datang kemenangan dari Allah dan penaklukan kota Mekah. Maka engkau akan melihat orang-orang masuk dalam Islam berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kemudian ayat yang kedua, ayat ini diperselisihkan tentang Al-Fatah dalam surat Al-Hadid. Apakah Al-Fatah yang dimaksud adalah Fathu Makkah ataukah yang dimaksud Al-Hudaybiyah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, wa kullu wa'ada Allahul husna wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah, tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan sebelum berjihad. Mereka itu yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah, ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya. Dari siapa? Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah dan berperang berjihad setelah Fathu Makkah. Wa kullu wa'ada Allahul husna, tapi keduanya Allah janjikan surga, baik yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah maupun yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Dua-duanya dijanjikan surga oleh Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tetapi di sini ulama khilaf tentang makna al-fath di sini. Min qablil fathi. Apakah maksudnya Fathu Makkah atau Sulhul Hudaybiyah? Karena perjanjian Hudaybiyah juga disebut dengan fathan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Dalam ayat tersebut surat Al-Fatah maksudnya Al-Hudaybiyah. Adapun Al-Fatah dalam surat Al-Hadid ini diperselisihkan apakah yang dimaksud adalah Fathu Makkah atau Al-Hudaybiyah. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang dimaksud Al-Fatah di sini adalah Fathu Makkah. Ya, karena kenapa dibedakan Fathu Makkah sebagai barometer? Yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah kedudukannya lebih tinggi daripada yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Karena sebelum Fathu Makkah kondisi kaum muslimin sulit. Namun ketika kaum muslimin sudah menaklukkan kota Makkah, maka perkaranya lebih mudah. Orang masuk Islam berbondong-bondong, kondisi lebih kondusif bagi kaum muslimin, sehingga berbeda antara yang sebelum Fathu Makkah dengan setelah Fathu Makkah. Ala kulli hal, Fathu Makkah adalah peristiwa yang agung yang di mana Allah dengan pertolongan Allah, maka Rasulullah SAW menaklukkan kembali kota Makkah, yang merebut kembali kota Makkah yang dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Adapun sebab peristiwa Fathu Makkah atau peristiwa Ghazwa Fathu Makkah
Yaitu sebagaimana telah kita sebutkan tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah antara Nabi SAW dan kaum musyrikin. Ya. Di situ disebutkan setelah perjanjian selesai, barang siapa yang ingin bertahaluf, ingin bersekutu dengan kaum muslimin, silakan. Dan barang siapa yang ingin bersekutu dengan Quraisy, maka silakan. Maka ketika dibuka pintu perjanjian damai ini, maka kabilah Khuza'ah segera bergabung dengan kaum muslimin. Di antara mereka ada yang Islam, di antara mereka ada yang kafir. Tapi mereka lebih memilih untuk bergabung dengan bersekutu dengan kaum muslimin. Sementara Banu Bakar memilih untuk Banu Bakar bin Abdi Manah memilih untuk bertahaluf, untuk bersekutu dengan Quraisy. Sehingga yang melakukan perjanjian damai adalah kaum muslimin dengan orang Quraisy, tetapi di barisan kaum muslimin ada Khuza'ah dan di barisan Quraisy ada Banu Bakar. Sehingga akhirnya kaum muslimin dan Khuza'ah dianggap satu kesatuan karena mereka bersekutu. Quraisy dengan Banu Bakar dianggap satu kesatuan karena mereka bersekutu. Kemudian berjalanlah perjanjian damai ini dari tahun 6 Hijriah menuju tahun 7 Hijriah sampai pada tahun 8 Hijriah ternyata Banu Bakar berkhianat. Banu Bakar menyerang Khuza'ah. Ya, padahal Khuza'ah dan kaum muslimin dianggap satu, mereka bersekutu. Ketika Banu Bakar berkhianat kepada Khuza'ah sama saja berkhianat dengan kaum muslimin. Ya, berarti mereka berkhianat terhadap perjanjian damai yang mereka telah sepakati sebelumnya. Apalagi Banu Bakar dibantu oleh orang Quraisy, akan kita jelaskan. Inilah sebab ketika mereka berkhianat membatalkan perjanjian damai mereka, maka Nabi menyerang. Perjanjian damai berarti buyar. Mereka membatalkan dengan menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW pun menyerang orang-orang Quraisy di Mekah. Kenapa Banu Bakar menyerang Khuza'ah? Ternyata mereka sejak dahulu di zaman jahiliyah sudah bertempur di antara mereka. Ada dendam di antara mereka yang tidak berhenti-berhenti. Ya. Tatkala datang Islam, ya, kemudian terjadi perjanjian damai di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, kaum Quraisy, maka masing-masing berpisah. Khuza'ah gabung dengan kaum muslimin, Banu Bakar yang dendam sama Khuza'ah gabung dengan orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya mereka Banu Bakar punya kesempatan untuk menuntut balas dendam kepada Khuza'ah. Ini masa lalu mereka saling bunuh-bunuhan dan terus mereka ingat dan dendam tersebut tidak hilang. Kesempatan bagi mereka untuk memuaskan dendam mereka padahal dalam perjanjian damai. Maka keluarlah maka Banu Bakar mengambil kesempatan, mereka ingin menyerang Khuza'ah, melampiaskan dendam lama mereka, maka keluarlah Naufal bin Muawiyah Ad-Daili dengan sekelompok jamaah dari Banu Bakar. Kemudian mereka diam-diam di malam hari, ya, masuk ke areal Khuza'ah, ya, di malam hari, ya. Kemudian padahal mereka dalam kondisi tidur lelap, dalam kondisi merasa tentram. Sebagian mereka sedang sholat. Khuza'ah ini ada yang muslim, ada yang musyrik. Ya. Di antara mereka ada yang tidur, di antara mereka ada yang sholat. Tiba-tiba mereka menyerang tiba-tiba. Ya. Diserang malam-malam. Akhirnya Khuza'ah kabur sampai mereka masuk di areal haram, tanah haram di Mekah. Karena tempat tinggal mereka di sekitar haram, di sekitar tanah haram. Itu di bagian bawah kota Mekah. Ketika mereka diserang, mereka lari masuk ke dalam areal haram, areal tanah haram. Kita aturan dalam tanah haram tidak boleh berperang, tidak boleh tumpahkan darah. Ya, tadinya ada yang tidur, ada yang sholat, semuanya kabur. Mereka tidak siap untuk melawan serangan Banu Bakar yang ternyata balas dendam kusumat lama yang mereka simpan. Akhirnya mereka lampiaskan juga. Akhirnya mereka masuk dalam tanah haram. Tapi Banu Bakar tidak berhenti, meskipun dalam tanah haram. Mereka berusaha untuk menyerang Khuza'ah meskipun dalam tanah haram. Ya. Maka Banu Bakar berkata kepada Naufal bin Muawiyah yang merupakan pimpinan mereka, "Ya Naufal, inna qad dakhalna al-haram ilahaka ilahak." Wahai Naufal, pimpinan mereka, wahai Naufal bin Muawiyah, wahai Naufal, ingat kita sudah masuk ke areal tanah haram. Ini tanah suci Mekah. Ilahak, ingat Tuhanmu. Ya, maka Naufal mengucapkan kata yang sangat dahsyat, ya.
Dia berkata, la ilaha al-yawm ya Bani Bakar. Hari ini tidak ada Tuhan-Tuhan ya. Pokoknya dia ingin menampiaskan dendamnya, dendam kusumatnya. Hari ini tidak ada Tuhan-Tuhan wahai Bani Bakar. Asibu sa'rakum, ayo tuntut balas dendam kalian. Puaskan balas dendam kalian. Ya. Akhirnya dia berkata, fala amri innakum latasriquna fil haram afala tusibuna sa'rakum fihi. Kalian dulu juga pernah mencuri di tanah haram. Sekarang sudah tumpahkan darah di tanah haram. Akhirnya orang-orang Khuza'ah kabur. Mereka kabur, dikejar oleh Banu Bakar dengan pedang sampai mereka pergi ke rumah Budail bin Warqa. Budail bin Warqa ini adalah pimpinan Khuza'ah. Mereka minta tolong kepada Budail bin Warqa, ternyata pintunya ini malam hari masalahnya. Pintu tertutup. Akhirnya mereka dibunuh. Ya, dibunuh di pintu rumahnya Budail bin Warqa, pimpinan Khuza'ah. Maka terbunuhlah dari Khuza'ah 20 orang laki-laki. Dan ternyata sebagian orang Quraisy ikut membantu Bani Bakar, dalam menyerang Khuza'ah. Di antara orang-orang Quraisy yang ikut membantu penyerangan Khuza'ah adalah Sufyan bin Umayyah, kemudian Huwaitib bin Abdul Uzza, Mikras bin Hafs, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amr. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban, ya, tahun 8 Hijriah menjelang Ramadan. Kejadian tersebut. Pengkhianatan telah dilakukan oleh Banu Bakar. Mereka telah mengkhianati perjanjian damai yang telah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah, dan mereka telah membunuh sekutunya kaum muslimin yaitu kabilah Khuza'ah. Padahal kalau sudah bersekutu, ya dianggap sama, ya. Sudah dianggap sama antara kaum muslimin dengan Khuza'ah. Akhirnya orang-orang Quraisy menyesal atas apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka bantu Bani Bakar untuk menyerang Khuza'ah? Dan mereka tahu ini adalah benar-benar bentuk pembatalan yang sharih, yang jelas. Benar-benar mereka membatalkan perjanjian damai yang mereka sepakati di Hudaybiyah. Ya. Akhirnya datanglah Haris bin Hisham kepada Abu Sufyan bin Harb. Dia kabarkan apa yang telah terjadi. Ya. Kemudian Abu Sufyan berkomentar, dan dia adalah pemimpin orang-orang Quraisy ketika itu setelah Abu Jahal tewas yang jadi pemimpin Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb berkata, "Hadza amrun lam ashhadhu." Ini perkara aku tidak pernah lihat sebelumnya. Itu pengkhianatan terhadap perjanjian damai, penyerangan dalam tanah haram, kacau, ya. Wa innahu la syarrun, sungguh perkara yang buruk. Wallahi la yakzuna Muhammadun. Demi Allah Muhammad akan serang kita kalau begini caranya. Demi Allah Muhammad akan serang kita. Jadi Abu Sufyan sudah tahu ini kondisi parah. Tatkala selesai terbunuhnya Khuza'ah yang merupakan sekutunya kaum muslimin, maka keluarlah Amr bin Salim al-Khuzai, seorang namanya Amr bin Salim. Sampai datang kepada Rasulullah SAW di kota Madinah dari Mekah. Mereka tinggal di Mekah, Khuza'ah ini. Kemudian mereka pergi menuju kota Madinah. Kemudian dia lapor kepada Nabi SAW. Dia pun berdiri di hadapan Nabi SAW. Sementara Nabi SAW sedang duduk di Masjid Nabawi, baina dhuhrani ashabihi, di antara tengah-tengah para sahabat Nabi. Nabi sedang mungkin kasih ceramah, wejangan, para sahabat berkumpul bersama Nabi. Maka dia berdiri di masjid dan dia berkata, "Ya Rabbi inni nasyidun Muhammadan hilfa abina wa abihi al-atlada." Ya. Dia berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya aku meminta kepada Muhammad, ya, dengan persekutuan yang telah terjadi antara orang tua kami dengan orang tuanya di masa lampau." Artinya persekutuan antara Khuza'ah dengan Bani Hashim sudah lama. Bukan cuma yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Dahulu kabilah Khuza'ah sudah, nenek moyang kabilah Khuza'ah sudah bekerja sama dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia ingatkan, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, ya, saya mohon kepadamu, kita bagaimana nenek moyang kita dahulu saling bekerja sama. Ya. Qad kuntum wuldan wa kunna walidan, thammata aslamna falam nanzi yadan." Ya. Kemudian dia berkata, ya, dia mengatakan bahwasanya nenek moyang kalian, ya, ibu kalian dahulu berasal dari Khuza'ah, karena disebutkan Bani Abdul Manaf, ya, ibu mereka dari Khuza'ah, ya. Sehingga hubungan kekerabatan sudah dahulu. Bani Hashim bin Abdi Manaf, ya, Banu Hashim, ya, Hashim bin Abdi Manaf, ya, Abdul Manaf dulu nenek ibunya adalah dari Khuza'ah.
Jadi hubungan sudah selain hubungan pernah kerjasama, bersekutu dahulu nenek moyang kita, ingat nenek kalian dahulu, ya, nenek kalian dahulu ada yang berasal dari Khuza'ah. Thammata aslamna falam nanzi' yadan. Kemudian kami pun masuk Islam dan kami tidak melepaskan persekutuan tersebut. Fansur hadakallahu nasran a'tada wa du ibadallahi ya'tu madada, ya. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, tolonglah, ya, hadakallah, Allah beri petunjuk kepada engkau. Tolonglah kami dengan pertolongan, ya, yang segera, dan ajaklah hamba-hamba Allah untuk datang sebagai pertolongan untuk menolong kami, ya. Intinya dia mengucapkan syair-syair, ya. Dia mengatakan, inna Quraisyan akhlafukal mau'ida. Sungguhnya orang Quraisy telah menyelisih janjimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqadhu mitsaqaka al-muakkada, dan mereka sengaja untuk membatalkan perjanjian yang kau telah ambil dari mereka dengan perjanjian yang telah dikuatkan. Ya. Wa ja'alu li fi kadain rusada, dan mereka pun mengejar kami untuk membunuh kami. Ya. Wa za'amu an lastu ad'u ahadan wa hum adhallu wa aqallu adadan. Mereka menyangka ketika mereka membunuh kami, mengejar-ngejar kami, mereka menyangka bahwasanya aku tidak akan minta tolong kepada seorang pun. Ingat, aku minta tolong kepada engkau, wahai Muhammad, ya. Hum bayyatuna bil watiri hujjada wa qataluna ruk'an sujjada. Mereka berkhianat di malam hari, mereka menyerang kami di tempat namanya Al-Watir, sementara di antara kami ada yang tidur, di antara kami ada yang salat malam, mereka bunuh kami. Ya, mereka menyerang kami. Ini dia ucapkan dengan syair-syair yang indah. Bayangkan orang dahulu kalau bersyair sangat mudah. Ya. Menunjukkan bahasa mereka sangat kuat. Dan Nabi SAW sedang di masjid di hadapan para sahabat. Bagaimana Nabi tidak terbangkitkan, ya, semangat untuk menolong mereka, karena mereka sekutu kaum muslimin, apalagi Khuza'ah. Lagi pula Khuza'ah tadi dia sebutkan Khuza'ah ini sejak dahulu nenek moyang kami dari Khuza'ah bekerja sama bersekutu dengan nenek moyang kalian, wahai Banu Hashim. Selain itu kita punya hubungan kekerabatan. Nenek kalian dari Banu Abdul Manaf punya ibu dari kabilah Khuza'ah. Kemudian kami pun sudah masuk Islam, wahai Muhammad. Ya. Kemudian itu orang-orang Quraisy tidak memandangmu. Mereka telah membatalkan perjanjian dengan sengaja. Kemudian kami sudah masuk Islam. Cara mereka membatalkan dengan keji. Mereka menyerang kami Banu Bakar di malam hari, sementara kami sedang salat malam, kami dibunuh oleh mereka. Ketika Nabi mendengar perkataan dari Amr bin Salim Al-Khuzai, Nabi berkata, "Nusirta ya Amr bin Salim." Kau ditolong, wahai Amr bin Salim. Ya. Kemudian tidak lama kemudian lewatlah ada awan yang lewat, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inna hadhihi sahabata la tastahillu bi nasri Bani Ka'ab." Ini awan pertanda bahwasanya Nasr Bani Ka'ab, ya, akan ditolong, ya. Bahwasanya Bani Ka'ab akan ditolong. Taib. Kemudian datang lagi Budail bin Warqa. Budail bin Warqa, Sayyidu Khuza'ah, pimpinan Khuza'ah, dia pun datang beberapa orang dari Khuza'ah sampai mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian mereka kabarkan kepada Nabi tentang perincian peristiwa yang terjadi. Bahwasanya Quraisy ternyata membantu Banu Bakar untuk membunuh 20 orang dari Khuza'ah. Jadi bukan cuma Banu Bakar saja yang berkhianat, Banu Bakar dibantu oleh orang Quraisy. Tadi kita sebutkan dibantu oleh Suhail bin Amr, dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal, dibantu oleh Umayyah bin Khalaf, ya. Sehingga yang jadi masalah bukan Banu Bakar, tapi Quraisy juga ikut-ikutan. Ketika Abu Sufyan dikabarkan tentang peristiwa yang terjadi, Abu Sufyan ketakutan. Dia sudah bilang tadi, "Wallahi la yakzuna Muhammadun." Demi Allah, Muhammad akan menyerang kita. Terus bagaimana solusinya? Quraisy menyesal. Mereka telah membatalkan perjanjian. Ingat, kaum muslimin sekarang tidak sama seperti dulu. Kalau dulu orang Quraisy datang menyerang kaum muslimin sedikit. Dalam perang Badar diserang, perang Uhud diserang, perang Khandaq diserang. Ya. Tapi sekarang kondisi sudah berubah. Kaum muslimin udah banyak. Ya. Banyak yang masuk Islam. Kekuatan mereka sudah tidak seperti dulu. Oleh karena Nabi SAW ketika menyerang mereka dalam Fatu Makkah, Nabi bawa pasukan 10.000 orang. Quraisy sudah enggak berkutik apa, sudah bisa. Jadi mereka ketakutan, ini kalau Muhammad datang serang kita selesai. Ya.
Akhirnya orang Quraisy menyesal dan mereka menyuruh Abu Sufyan untuk pergi ke kota Madinah merayu Nabi agar perjanjian jangan dibatalkan. Agar perjanjian damai dilanjutkan karena mereka tahu mereka tidak punya kekuatan untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Sufyan pun pergi berangkat menuju kota Madinah sebagai perwakilan dari orang-orang Quraisy. Ketika Abu Sufyan mau datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW kabarkan kepada para sahabatnya. Rasulullah dikabarkan tentang perkara gaib. Kata Rasulullah SAW, "Ka'annakum bi Abi Sufyan, qad ja'akum liyashuddal aqda wa yazida fil muddah." Sepertinya Abu Sufyan akan datang bertemu dengan kalian. Dia ingin memperkuat perjanjian dan dia ingin menambah waktu perjanjian. Dan benar, Abu Sufyan pun datang dari Mekah. Kemudian dia tiba di Usfan. Di Usfan dia ketemu dengan Budail bin Warqa dan para sahabatnya. Mereka pulang dari kota Madinah menuju kota Makkah. Budail bin Warqa tadi pimpinan suku Khuza'ah. Ya. Maka Abu Sufyan bertanya, "Min aina aqbalta ya Budail?" Kamu datang dari mana wahai Budail? Ya. Dan dia sudah menyangka ini Budail pasti sudah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Budail berkata, "Sirtu fi Khuza'ah fi hadha sahil wa batni hadzal wadi." Saya bersama orang Khuza'ah melewati pesisir ini, melewati lembah ini. Ya. Maka Abu Sufyan bertanya, "Awama ji'ta Muhammadan? Apakah kau ketemu Muhammad?" Kata Budail, "Tidak." Dia tidak mau kasih tahu kalau dia sudah ketemu dengan Nabi minta tolong. Tatkala Budail melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah, Abu Sufyan ya berkata, kalau Budail datang kota Madinah pasti ontanya makan korma di kota Madinah. Coba lihat ontanya tadi di mana? Lihat kotorannya. Benar, ternyata di kotoran onta tersebut ada biji-biji korma. Berarti Budail tadi sudah pergi ke kota Madinah. Laqad ja'a Budailun Muhammadan ahlifu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah, Budail sudah ketemu dengan Muhammad. Ini semakin repot bagi Abu Sufyan. Pasti Budail sudah melaporkan semua yang terjadi karena Budail dari Khuza'ah, pimpinan Khuza'ah. Dia pasti sudah melaporkan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad tentang semua peristiwa yang terjadi. Ini memberatkan Abu Sufyan untuk merayu kaum muslimin, merayu Muhammad untuk memperpanjang perjanjian damai. Abu Sufyan melanjutkan perjalanan sampailah di kota Madinah. Ketika itu dia mampir ke rumah putrinya, Ramlah, Ummul Mukminin. Ramlah Ummu Habibah bintu Abu Sufyan radhiyallahu taala anha, dan ketika itu Ramlah Ummu Habibah sudah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang ke rumah putrinya, putri anak kandungnya. Falamma dhahaba liyajlis ala firasy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawathu anhu. Ketika dia hendak duduk di tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Habibah melipat tikarnya, melipat. Dia enggak mau diduduki oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan berkata, "Ya bunayya, araghibti bi an hadzal firash?" Kau tidak mau aku duduk di kasur ini atau di karpet ini? Am raghibta bihi anni, ya. Atau kau tidak suka dengan aku? Apa masalahnya? Aku mau duduk, kau malah tarik terpal atau karpet enggak mau dudukin. Aku enggak boleh duduk. Masalahnya apa? Kau tidak suka dengan aku? Atau kau tidak ingin aku duduk? Atau kau tidak ingin aku tidak duduk di atas firash ini, di atas tikar ini? Tidak pantas bagiku. Maka Ummu Habibah menjawab, "Bal huwa firasyu Rasulillah wa anta musyrikun najis." Ini adalah karpetnya Nabi atau tempat duduknya Nabi dan engkau seorang musyrik yang najis. Falam uhibba an tajlisa ala firasyi Rasul. Aku tidak mau kau duduk di atas tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dia bilang sama bapak kandungnya, "Kau najis bapakku, kau tidak pantas duduk di atas tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Abu Sufyan? "Wallahi laqad asabaki ya bunayya ba'di syarrun." Wahai putriku, setelah aku pergi kau ternyata ditimpa dengan keburukan. Dia tambah jengkel, sudah sedih. Ya, datang ke rumah putrinya, mungkin mau apa, putrinya malah enggak mau, jangan duduk di situ ya. Kemudian Abu Sufyan pun pergi. Akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berkata, "Ya Muhammad, usdudil aqd." Ya Muhammad, kuatkan perjanjian lagi. Wazidna fil muddah. Tambah lagi waktu perjanjian. Kita ingin damai lebih panjang antara kami dengan kalian. Maka Rasulullah SAW berkata, "Walidzalika qadimta, hal kana min hadatsin qibalakum?" Apakah kau datang ke sini karena untuk itu wahai Abu Sufyan? Apakah telah terjadi suatu peristiwa dari arah kalian? Rasulullah SAW singgung. Ada peristiwa apa ini?
Kok tiba-tiba minta diperpanjang perjanjian damai? Kok minta untuk diperkuat perjanjian damai? Ada peristiwa apa? Rasulullah sudah tahu, tapi Rasulullah tanya kepada Abu Sufyan, ada peristiwa apa? Ya. Maka Abu Sufyan berkata, "Ma'adzallah, tidak ada apa-apa. Nahnu ala ahdina wa sulhina yaumal Hudaybiyah. Kami tidak ada melakukan apa-apa. Kami tetap berdasarkan perjanjian yang telah kami sepakati bersama Anda ketika di Hudaybiyah. La nughayyir wa la nubaddil. Kami tidak akan rubah-rubah poin-poin perjanjian tersebut." Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak bantah. Rasulullah tahu dia menyembunyikan peristiwa yang telah terjadi di mana Banu Bakar membunuh Khuza'ah. Nabi ternyata tidak kasih jawaban. Ketika Abu Sufyan merayu Nabi dan tidak ada jawaban, akhirnya Abu Sufyan pergi ke Abu Bakar. Siapa tahu Abu Bakar bisa membantu dia memberi syafaat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang perjanjian damai. Ya, maka dia pun berkata, "Ya Abu Bakar, tolong ngomongin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad." Ya. Kata Abu Bakar, "Ma ana bifa'il, aku tidak akan melakukan. Saya tidak mungkin ngomongin masalah ini kepada Nabi." Kemudian dia tidak putus asa. Abu Sufyan datang lagi kepada Umar. Dia bilang, "Ya Umar, beri syafaat kepadaku inda Rasulillah. Beri syafaat kepadaku di sisi Nabi agar Nabi memperbaharui perjanjian damai." Dan ditambah waktu perjanjian damai. Umar berkata, "A'ana ashfa'u lakum ila Rasulillah?" Apakah saya Umar memberi syafaat untuk kebaikan kalian di sisi Rasulullah? "Wallahi law lam ajid illa dzar la jahadtukum bihi." Demi Allah, kalau aku tidak menemukan kecuali semut untuk memerangi kalian, aku akan perangi kalian. Jadi engkau salah, minta aku beri syafaat tolong kalian, enggak. Saya ini ingin memerangi kalian. Kalau enggak ada pisau, enggak ada pedang, enggak ada panah, saya akan serang kalian pakai semut. Kalau memungkinkan ya. Jadi Abu Sufyan tambah jengkel ya. Kemudian dia putus asa dari Abu Bakar yang tidak mau gubris apalagi kepada Umar dengan perkataan yang kasar seperti itu. Kemudian dia pergi ke Utsman bin Affan. "Wahai Utsman, begini. Kata Utsman, "Jiwari fi jiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku hanya bisa melindungi sesuai dengan yang Nabi ingin lindungi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib di sini ada Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Hasan bin Ali, ya. Maka dia pun mengingatkan, "Wahai Ali, engkau adalah orang yang paling terdekat hubungannya silaturahmi dengan kami. Sungguhnya aku datang kepada engkau karena aku ada keperluan. Jangan sampai aku kembali ke kota Mekah dalam kondisi kosong tidak ada hasil. Fashfa'li ila Muhammadin." Berilah syafaat kepadaku kepada Muhammad, ya, agar dia memperpanjang perjanjian. Kata Ali, "Wahai haka ya Abu Sufyan, wallahi laqad azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrin ma nastati an nukalimahu fihi." Kata Ali bin Abi Thalib, "Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Demi Allah, Rasulullah sudah bertekad melakukan suatu perkara yang kami tidak bisa lagi ngomongin Rasulullah dalam hal ini." Rasulullah ingin menyerang kota Mekah. Kemudian ketika Ali tidak memberi kesempatan, akhirnya Abu Sufyan mencoba merayu Fatimah agar Fatimah merayu Ali. Faltafata Abu Sufyan ila Fatimah, maka dia pun tengok Fatimah, dia berkata, "Ya ibnata Muhammadin, wahai putrinya Muhammad, hal laki an ta'muri bunayyaki hadha fayujira bainan nasi fayakuna sayyidal Arab ila akhir ad-dahr." Ya. Faqalat, "Wallahi ma balagha bunayya dzaka an yujira bainan nas wa ma yujiru ahadun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Maka dia berkata, "Wahai putri Muhammad, tidakkah kau bisa perintahkan putramu ini, mungkin Hasan bin Ali, ya, agar memberi perlindungan bagi orang-orang, ya, Nabi tidak jadi menyerang kota Mekah, maka dia akan menjadi pimpinan orang-orang Arab sampai akhir zaman." Kata Fatimah, "Putraku belum sampai pada bisa membuat seperti itu, dia masih kecil, tidak bisa." Semuanya gagal. Dia berusaha kepada Nabi, Nabi tidak terima. Kepada Abu Bakar, Abu Bakar tidak mau. Umar berkata kasar kepada dia. Utsman juga menolak, hanya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga tidak bisa. Fatimah tidak bisa. Hasan tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Ketika itu dunia pun terasa gelap bagi Abu Sufyan. Ya, ya. Kemudian akhirnya, ya, dia pun bingung apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia berkata, "Wahai Ali, nasihatilah aku. Ya, aku sudah putus asa untuk bisa menolong kaumku di kota Mekah. Apa yang harus aku lakukan kira-kira?" Kata Ali, "Wallahi ma'alamu laka syai'an yughni anka syai'an." Aku tidak tahu apa yang bisa bermanfaat bagimu. "Walakinnaka sayyidu bani Kinanah, fakum fa'ajir bainan nas, thumma alhaq bi ardika." Ya. Maka pergilah engkau, ya, di hadapan manusia,
kemudian mintalah pertolongan ya. Kemudian pulanglah ke negerimu ya. Akhirnya Abu Sufyan melakukan apa yang dilakukan ya. Tapi tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya ya. Maka dia pun pulang ke kota Mekah tanpa hasil ya. Akhirnya ketika Abu Sufyan pulang ketemu orang Quraisy berkata, "Ada apa kabar dari engkau wahai Abu Sufyan? Ma wara'aka? Apa yang telah terjadi? Ceritakan kepada kami." Ya. "Hal ji'ta bi kitabin min Muhammadin aw ahdin?" Apa kau datang bawa surat dari Muhammad ataukah perjanjian baru yang sudah kau kokohkan? Kata dia, "La wallahi, tidak ada. Muhammad telah menolakku dan aku sudah mendatangi sahabat-sahabatnya. Ya, aku tidak menemukan suatu kaum yang sangat taat kepada pimpinan mereka seperti sahabat-sahabat Muhammad. Sungguh aku telah datang kepada Abu Bakar dan aku tidak mendapati kebaikan pada dirinya. Aku datang kepada Umar, ternyata dia lebih parah. Dia adalah musuh yang paling musuh. Ya, aku datang kepada Ali, aku dapati dia seorang yang lembut. Ya, dia menyuruh aku melakukan sesuatu, tetapi tidak ada faedahnya." Akhirnya Rasulullah SAW pun siap ya untuk menyerang kota Mekah. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyiapkan persiapan untuk menyerang kota Mekah. Ya. Dan jangan kabarkan kepada seorang pun Nabi ingin pergi kemana. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin juga bersiap-siap. Pokoknya siap-siap, kita akan berangkat. Tapi Rasulullah tidak ingin kasih tahu dia ingin ke Mekah. Ya. Rasulullah ingin ke Mekah, tapi Rasulullah tidak ingin tegaskan. Dan ini diantara strategi perang Nabi SAW, tidak mengabarkan kemana pergi. Dan Nabi SAW kadang-kadang melakukan tauriah. Terkadang Nabi ingin pergi ke utara, Nabi ke selatan dulu. Sehingga orang menyangka Nabi akan menyerang suatu daerah ke selatan, ternyata Nabi muter balik menyerang daerah di kota utara, daerah utara. Dan ini strategi taktik perang. Karena musuh-musuh punya mata-mata, Nabi juga punya mata-mata, musuh juga punya mata-mata. Mereka akan mengabarkan apa yang mereka lihat. Maka perlu ada strategi taktik ya dalam melakukan peperangan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Aisyah, jangan ceritakan kepada siapapun. Tetapi seluruh para sahabat suruh siap untuk berperang." Semuanya suruh siap. Abu Bakar pun datang menemui Aisyah, putrinya. Ya. Sementara Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan persiapan Nabi, mungkin pelananya, mungkin makanannya, ya. Persiapan sebagaimana orang ingin berperang. Maka Abu Bakar berkata kepada putrinya, "Ai bunayya, wahai putriku, a'amaraki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujahizuhu? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk mempersiapkan perbekalan dia untuk berangkat perang?" Qalat, "Na'am," kata Aisyah, "benar wahai ayahanda." "Fa aina tarainahu yuridu?" Menurutmu wahai putriku, Rasulullah ingin berangkat ke mana? Fasamatat. Aisyah diam, dia tidak jawab. Ya. La'allahu yuridu Banil Asfar. Jangan-jangan Rasulullah ingin memerangi orang-orang Romawi yang berkulit kuning, berkulit putih. Fasamatat. Aisyah diam saja, tidak komentar. Abu Bakar bertanya lagi, "Fala'allahu yuridu ahla Najdin." Jangan-jangan Muhammad ingin menyerang kabilah-kabilah Arab Badu yang ada di Najd. Fasamatat. Aisyah diam lagi. Abu Bakar bertanya lagi. Abu Bakar ingin tahu ya. Fala'allahu yuridu Quraisyan wa inna lahu muddah. Jangan-jangan Muhammad ingin menyerang orang-orang Quraisy. Rasulullah ingin menyerang orang Quraisy. Dan sungguhnya mereka punya perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Fasamatat radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Aisyah diam terus tidak menjawab. Fadakhala Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW masuk. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, aturidu an takhruja makhrajan?" Wahai Rasulullah, Anda ingin keluar perang? Qala na'am, kata Nabi, iya. La'allaka turidu Banil Asfar. Apakah kau ingin menyerang orang-orang Romawi? Kata Nabi, la, enggak. Aturidu ahla Najdin? Apa kau ingin menyerang Arab Badui di Najd? Kata Nabi, la. Fala'allaka turidu Quraisyan? Kau ingin menyerang orang Quraisy? Kata Nabi, na'am. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, alaysa bainana wa bainahum muddah? Bukankah antara kita dengan mereka ada perjanjian damai?" Rasulullah berkata, "Alam yablughuka ma sana'u bi Bani Ka'ab?" Apakah belum sampai kabar kepada engkau wahai Abu Bakar apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap ya Khuza'ah dari Bani Ka'ab? Tidak sampai kabar kepadamu? Ya. Yaitu mereka telah berkhianat. Jadi Rasulullah kabarkan kepada Abu Bakar rencana dia untuk menyerang Quraisy. Adapun kepada masyarakat Rasulullah tidak kabarkan kepada kaum muslimin secara umum. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan ke arah mana dia tidak pergi. Setelah itu, ya, Rasulullah kabarkan, setelah semua siap, kita berangkat ke Mekah.
Ya, Rasulullah menyuruh mereka bersiap-siap, orang-orang pun bersiap-siap, ya. Bahkan Rasulullah mengirim utusan agar kaum muslimin yang ada di kampung-kampung semua bersiap-siap. Ya. Ada yang di kota Madinah, ada yang di pinggiran kota Madinah, ya. Ada yang Nabi ketemu mereka di tengah perjalanan, ya. Intinya semua kaum muslimin disuruh bersiap-siap untuk menyerang orang Quraisy di kota Mekah. Maka datanglah kaum muslimin dari berbagai macam suku ke kota Madinah, dari Aslam, dari kabilah Ghifar, dari kabilah Muzainah, dari kabilah Asja, dari kabilah Juhainah, sehingga berkumpullah kaum muslimin ketika itu 10.000 pasukan. Banyak. 10.000 pasukan ingin menyerang kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa agar Allah menghilangkan atau menjauhkan para mata-mata dari musuh. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma khudhil uyuna wal akhbaru an Quraisyin hatta nabghataha fi biladiha. Ya Rasulullah, ya Allah, kata Rasulullah SAW, ya Allah, ambillah para mata-mata, artinya butakan mereka, jangan sampai mereka melihat rencana kami. Dan hilangkan kabar-kabar dari Quraisy tentang kami, jangan sampai mereka tahu tentang kondisi kami. Rasulullah berdoa agar kami bisa menyerang mereka dengan tiba-tiba di negeri mereka. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW akan berangkat, tersebutlah ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang yang pernah ikut perang Badar. Ya. Dia nulis surat kepada orang Quraisy. Ini kesalahan besar Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tulis surat kepada Quraisy mengabarkan bahwasanya Rasulullah akan sedang berjalan memerangi mereka. Ya. Kemudian dia tulis surat itu, dia kasihkan kepada seorang wanita dari Muzainah. Kemudian dia kasih upah. Kau bawa surat ini kepada Fulan bin Fulan di kota Mekah, ya, saya kasih kamu upah. Ya. Sampaikan surat ini kepada Quraisy. Dan akhirnya ketahuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan Hatib tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Zubair bin Awwam wa Aba Mirthad al-Ghanawi. Kami bertiga diutus oleh Nabi. Nabi mengutusku, Ali bin Abi Thalib mengutus Zubair bin Awwam dan mengutus Abu Mirthad al-Ghanawi. Dan kami semua naik kuda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Intaliqu hatta ta'tu raudhata Khakhin. Pergilah kalian sampai kalian tiba suatu tempat namanya Raudhatu Khakhin, yaitu antara Madinah dan Mekah. Itu berjalan cukup jauh. Fa inna biha imra'atan minal musyrikin ma'aha sahifatun min Hatib bin Abi Balta'ah ilal musyrikin fa'tuni biha. Kata Nabi, pergilah kau ke tempat ini, lokasi ini, nanti kau akan ketemu dengan seorang wanita dari kaum musyrikin, itu dari kabilah Muzainah, dan dia bawa suratnya Hatib. Datangkan surat tersebut kepadaku. Ambil surat tersebut dari wanita tersebut, bawa kepadaku. Jadi Nabi dikabarkan oleh Allah hal gaib bahwasanya Hatib menulis surat dan suratnya dititipkan lewat seorang wanita dari Muzainah. Maka kata Ali, kami pun berangkat di atas kuda-kuda kami sampai kami mengejar wanita tersebut sebagaimana tempat yang Nabi sebutkan, yaitu Raudhatu Khakh. Ya, dan dia sedang berjalan naik ontanya. Lalu kami hentikan wanita tersebut, kami berkata, "Ainal kitabul ladzi ma'aki?" Mana surat yang kau bawa dari Hatib bin Abi Balta'ah? Wanita tersebut bohong, dia mengatakan, "Mama, iya kitab, tidak ada surat saya bawa." Ya, fa anakhna biha ba'iraha, maka kami turunkan ontanya, suruh menderam ontanya. Ya. Kami pun cari di onta, mana surat itu, dibuka pelananya, dicari sana cari sini, falam najid fihi syai'an, enggak ada surat tersebut. Ya. Maka dua temanku, yaitu Zubair bin Awwam dan Abu Mirthad al-Ghanawi, berkata, kami tidak ketemu surat sama sekali di ontanya. Maka Ali berkata, laqad alimtu ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai dua sahabatku, kalian sudah tahu Rasulullah tidak mungkin bohong. Walladzi ahlifu bihi la illam tukhriji al-kitaba la ujarridannaki. Maka Ali berkata kepada wanita tersebut, wahai sang wanita, demi Allah, kalau kau tidak kasih surat tersebut kepadaku, aku akan telanjangi engkau. Kalau kau tidak kasih surat. Akhirnya wanita tersebut ketakutan, maka ternyata suratnya dia taruh di pinggangnya, dia ikat dengan kain, kemudian dia keluarkan, dia kasih surat tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Fantolak nabiha, kami pun balik kepada Nabi bawa surat tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'ata. Wahai Hatib, apa yang buat engkau melakukan hal ini? Hatib sahabat mulia.
Pernah ikut perang Badar. Kenapa tulis surat kepada orang Quraisy? Hatib berkata, "La ta'jal alayya Rasulullah." Jangan keburu-buru wahai Rasulullah. Saya ingin jelaskan, dengarkan dulu penjelasanku. Ini kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Saya dulu orang yang hanya ditempelkan kepada Quraisy. Dia bukan Quraisy, tapi dari suku yang lain kemudian dianggap sebagai Quraisy, ya. Jadi dia punya utang budi sama orang Quraisy. Dari suku lain, orang Quraisy kan suku mulia. Ketika ada seorang luar Quraisy dianggap seperti Quraisy, dianggap sebagai anak angkat gampangannya, ya, maka dia akan menjadi mulia. Maka dia punya hutang budi sama orang Quraisy, ya. Dia berkata, "Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun yahmuna ahlihim." Adapun teman-temanmu dari kaum muhajirin, mereka punya kerabat-kerabat, ya. Ya. Yang ada di kota Mekah yang melindungi mereka. Fa ahbabtu idza fatani dzalika minan nasab fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati, ya. Ya, aku berharap aku berharap dengan aku berbuat baik kepada mereka, mengabarkan kau akan menyerang mereka, mudah-mudahan orang-orang Quraisy mau melindungi kerabatku, ya. Kerabatku bisa selamat. Walam af'alhu kufran. Ya Rasul, aku melakukannya bukan karena kufur. Walar tidak dan andini, bukan aku karena murtad dari agamaku. Walar ridwan bil kufri badal Islam, bukan karena aku ridho dengan kufur setelah aku Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu qad sadaqakum. Hatib ngomongnya benar. Dia hanya sekedar ingin bayar hutang budi dia selama ini. Dia ditolong oleh orang Quraisy, dia ingin membantu orang Quraisy, dan juga ada dia punya kerabat di Mekah, biar dibantu oleh orang Quraisy, biar diselamatkan. Itu saja niatnya. Bukan karena benci kepada Islam, bukan karena murtad, bukan karena hal yang lain. Kata Nabi, Hatib benar. Maksudnya niat Hatib itu bukan apa-apa, tapi ingin menyelamatkan keluarganya. Maka Umar marah ketika itu. Umar berkata, "Ya Rasulullah, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Ini orang telah berkhianat kepada Allah dan Rasul kaum mukminin. Fada'ni adrib unuqahu. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya. Dan ini kesalahan Hatib berbahaya. Ini surat kalau sampai ke orang Quraisy, orang Quraisy mungkin kabur, mungkin siap-siap menyerang. Kondisi padahal Nabi ingin, Nabi datang dengan tiba-tiba sehingga mereka tidak punya persiapan. Nah, kalau Hatib kasih tahu, ya selesai. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya." Apa kata Rasulullah SAW? "Innahu qad syahida Badran." Ini Hatib pernah ikut perang Badar, wahai Umar. "Wa ma yudrika la Allah tala ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Dari mana bisa jadi Allah telah melihat para peserta perang Badar, Allah berkata, "Wahai para peserta perang Badar, lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian." Jadi apa yang dilakukan Hatib ini memang kesalahan, tapi sudah Allah ampuni. Kenapa Allah ampuni? Karena dia pernah ikut perang Badar. Dia punya lautan kebaikan yang luar biasa, sehingga kesalahan ini meskipun besar tidak ada pengaruhnya dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Dia punya lautan kebaikan, dia pernah ikut perang Badar, yang Allah namakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Yang kaum muslimin cuma 315 orang, musuh 1000. Kalau pasukan mati, selesai Islam. Maka seperti Hatib yang pernah ikut dalam 315 orang tersebut, ini bukan orang sembarangan. Maka kata Nabi kepada Umar, "Wahai Umar, memang dia salah. Tapi bisa jadi Allah lihat kepada peserta perang Badar, Allah berkata, ya, lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni kalian." Fadama'at aina Umar, maka Umar pun ketika itu menangis. Kenapa menangis? Sebagian ulama mengatakan dia menyesal atas perkataan dia. Biarkan saya bunuh Hatib, saya penggal kepalanya. Ada yang mengatakan Umar menangis karena dia juga ikut peserta perang Badar, maka dia menangis karena gembira. Kalau Hatib yang melakukan kesalahan saja, kesalahannya diampuni oleh Allah karena ikut perang Badar, Umar juga pernah ikut peserta perang Badar, dan dia tidak melakukan kesalahan. Maka tentunya ampunan lebih besar kepada Umar yang tidak melakukan kesalahan. Itu yang membuat dia menangis. Dia merasakan bagaimana luasnya karunia Allah kepada para peserta perang Badar, dan dia ikut perang Badar. Ya. Dan dia ikut perang Badar, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan tentang apa yang dialami oleh Hatib. Hatib ini bukan orang sembarang, ya. Hatib sahabat mulia, ya. Sampai disebut ada seorang budaknya datang. Dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Hatib min ahli nar." Ya Rasulullah, majikanku penduduk penghuni neraka. Ya, karena mungkin dia disakiti atau ada masalah. Kata Nabi, "Enggak, kau dusta. Dia ikut perang Badar, bagaimana masuk neraka jahanam? Dia ikut perang Badar." Ya. Jadi Hatib ini orang spesial. Bayangkan dia seorang Muslim. Dia termasuk muhajirin. Kemudian dia ikut perang Badar. Ya. Orang yang spesial, orang yang mulia.
Tetapi dari sini kita tahu bahwasanya manusia itu lemah. Meskipun Hatib telah mencapai tingkatan yang tinggi, Muslim, muhajir, ikut serta perang Badar, tapi jiwa ini lemah. Ada saatnya jiwa lemah dan dia tidak bisa berkutik. Seorang tunduk di atas jiwanya yang lemah. Ingat, jiwa manusia itu berkelak-kelok. Ada saat dia lemah, dia tidak bisa berkutik. Oleh karena tidak mungkin seorang bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan pede dengan apa yang telah dia lakukan, apa yang dia peroleh. Ada titik lemah manusia tidak bisa berkutik apa-apa. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang yang luar biasa, tapi dia ada kelemahan jiwanya ingin menolong saudaranya di kota Mekah. Padahal itu kesalahan. Ya, kita secara umum manusia pun demikian. Mungkin kita melakukan sebagian kebaikan, tapi ingatlah kita punya titik-titik lemah yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya minta pertolongan. Kalau Allah tidak menolong kita, maka kita akan binasa. Kita akan binasa. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kajian kita tentang Fatu Makkah. Insyaallah pekan depan kita akan bahas tentang bagaimana keluarnya Nabi dari kota Madinah menuju kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.